Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita teruskan pengajian beberapa waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal kullu hayawanin najasun bil mauti. Setiap binatang itu najis karena mati tidak disembelih. Najasa sya'ruhu, najis rambutnya, wa saufuhu, dan najis juga bulunya, alal mansusi, berdasarkan nas. Jadi binatang yang mati tidak disembelih, rambutnya najis, bulunya najis. Bulu-bulu yang ada di seluruh tubuhnya ini najis, itu berdasarkan nas. Waruya an Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah meriwayatkan annahu raja'a an tanjisi sya'ril adami. Beliau mengecualikan atau beliau membatalkan atas hukum najis pada rambut manusia. Dulu dikatakan rambut manusia itu adalah najis karena seluruh yang ada di bagian badan baik manusia maupun hewan yang meninggal, maka hukumnya menjadi najis. Imam Syafi'i kemudian membatalkan hukum najis itu pada diri anak Adam atau manusia. Wah talafa ashabuna, lalu sahabat-sahabat kami, sahabat musannif, ulama Syafi'iyah yang lain berbeda pendapat fi dzalika, tentang najisnya rambut manusia atau ketidaknajisannya rambut manusia itu. Imam Syafi'i kan membatalkan, tadi mengatakan najis, kemudian beliau mengatakan tidak najis rambut manusia. Maka pada saat Imam Syafi'i mengatakan rambut manusia tidak najis pada saat dia mati, maka ulama yang lain, ulama Syafi'iyah yang lain berbeda pendapat tentang itu. Ala salasati turukin, ada 3 pendapat. Faminhum man lam yasbut hadhir riwayah. Sebagian mereka ada yang tidak menguatkan riwayat ini. Riwayat apa? Yaitu najis ketika manusia meninggal rambutnya menjadi tidak najis. Artinya rambut manusia tidak najis pada saat dia meninggal. Ada yang tidak menguatkan riwayat ini. Waqala, lalu mereka mengatakan, ia mengatakan yanjuju sya'ru bil mauti. Rambut itu najis karena mati. Artinya binatang yang mati bulunya najis, manusia mati bulunya najis, manusia mati rambutnya najis. Kaulan wahidan, satu-satunya pendapat yang mengatakan bulu binatang yang mati tidak sembelih itu najis. Begitu juga rambut manusia yang meninggal itu juga najis. Ini ada satu riwayat. Ini karena sebagian ulama Syafi'i ada yang berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan mencabut atas hukum najis rambut manusia. Lalu ulama Syafi'iyah yang lain ada berpendapat tetap najis. Ini satu-satunya pendapat di antara mereka. Li'annahu juz'un muttasilun bil hayawani. Kenapa kok rambut manusia itu termasuk najis pada saat manusia mati, atau bulu binatang itu najis? Karena bulu binatang itu yang menyambung atau gandeng dengan tubuhnya, gandeng dengan tubuh binatang tersebut. Ittasala khalquhu, di mana pada saat diciptakan bulu itu sudah ada. Fayan jusu bil mauti, maka bulu itu menjadi najis karena kematian, karena mati tidak disembelih. Kal a'dha'i, sebagaimana anggota tubuh yang lain. Artinya begini, kalau ada kambing mati, maka bulu kambing menjadi najis.
Demikian juga kaki kambing menjadi najis, sebagaimana anggota tubuh yang lainnya juga najis. Faminhum man ja'ala ruju'anin najasi sa'rul adami ruju'an an tanjisi jami'i syu'uri. Sebagian mereka ada yang berpendapat, apa pendapat mereka? Man ja'ala ruju'an tanjis sa'ril adami. Ada yang membatalkan atas hukum najis rambut manusia. Ada yang mengatakan manusia rambutnya tidak najis kalau dia mati. Ada yang membatalkan yang seperti itu. Rujuan antasi jami syu'uri. Demikian juga seluruh bulu-bulunya. Seluruh bulu-bulunya itu juga tidak najis. Jadi ulama Syafi'i yang lain mengatakan rambut manusia najis, ulama Syafi'i yang lain mengatakan rambut manusia tidak najis, termasuk bulu-bulu seluruhnya yang ada di badan ini tidak najis. Faja'ala fi syu'uri qaulani. Sementara itu untuk bulu-bulu ada dua pendapat. Ahaduma, pendapat pertama, yanjusu lima dzakarnahu, najis sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Apa yang disebutkan di atas? Kenapa kok najis? Karena bulu itu pada saat diciptakan tubuh ini keluar ke dunia ini sudah membawa bulu, maka bulu itu bersatu dengan badan. Maka karena bersatu dengan badan, pada saat binatang itu meninggal atau mati tidak disembelih, maka bulu itu termasuk najis. Itu pendapat yang pertama. Wasani, pendapat yang kedua, layan justru tidak najis li'annahu la yahisu wa la yata'allamu. Kenapa tidak najis? Karena bulu itu la yahisu, tidak merasa, wa la yata'allamu, dan juga tidak sakit. Tidak merasa sakit. Diapa-apakan tidak terasa, juga tidak terasa sakit. Maka bulu itu tidak najis. Fala tahlukuhu najasatul mauti. Maka najis karena mati itu tidak melekat pada bulu tersebut. La tahlukuhu najasatul mauti. Najis karena mati tidak melekat pada bulu tersebut. Artinya karena bulu itu tidak merasa, dipotong tidak sakit. Kalau kulit kan dipotong sakit, hidung dipotong sakit, telinga dipotong sakit. Tapi kalau rambut dipotong tidak sakit, maka itu tidak ada hubungannya dengan bulu dan rambut. Antara bulu dan rambut tidak ada bedanya. Kenapa? Karena dia tidak merasa dan dia tidak sakit. Maka hal ini, kematian itu tidak ada hubungannya dengan bulu dan rambut. Faminhum man ja'ala hadhihi riwayah ruju'an an tanjisi sa'ril adami. Sebagian mereka ada yang menjadikan riwayat ini sebagai pembatalan atas najisnya rambut manusia khasatan, secara khusus. Kenapa? Faja'ala fi syu'uri, maka tentang bulu-bulu ini untuk rambut nih, untuk rambut. Jadi wa minhum man ja'ala riwayata ruju'an. Sebagian mereka ada yang menjadikan riwayat ini ruju'an antaji syaril adami, menjadi penolakan atas haramnya rambut atau najisnya rambut manusia. Artinya ini sebagai dasar bahwa rambut manusia itu tidak najis. Kenapa? Karena berbeda dengan kulit atau berbeda dengan tubuh. Jadi rambut tidak najis. Khosotan, secara khusus, artinya khusus untuk manusia. Faja'ala fi syu'uri qaulaini. Adapun tentang bulu-bulu itu ada dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, yang jusul jami', seluruh bulu itu hukumnya najis. Itu pendapat pertama, seluruh bulu hukumnya najis. Bulu ketek, bulu hidung, bulu rambut, semuanya hukumnya najis. Lima dzakarna, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Apa yang dijelaskan di atas? Yang dijelaskan di atas karena pada saat manusia atau tubuh ini diciptakan, bulu sudah ada di situ. Maka pada saat bulu sudah ada di situ, maka hukum bulu itu sama dengan hukum tubuh yang ada di situ. Ketika kambing itu diciptakan, begitu lahir bulunya sudah ada, maka hukum bulu itu sama dengan hukum daging atau kulit yang ada di kambing itu. Maka ketika kambing itu mati, termasuk bulu-bulunya itu adalah najis. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wasani
yanjusul jami'u illa sya'rul adami. Manusia itu seluruh bulu-bulunya najis kecuali rambut. Jadi manusia yang telah meninggal seluruh bulu-bulunya itu najis kecuali rambut. Jadi kalau rambut tidak najis. Kenapa? Fa innahu layan jusu, rambut itu tidak dikatakan najis li'annahu mahsusun bil kiromi, karena itu kekhususan atas kehormatan manusia. Disitulah letak mulianya manusia. Letak mulianya manusia walaupun dia meninggal rambutnya tidak najis. Maka kalau nanti ada orang meninggal memegang rambutnya tidak perlu dicuci lagi. Kenapa? Karena itu tidak najis. Tapi kalau memegang yang lainnya itu perlu dicuci, perlu dibasuh tangannya karena itu mengandung najis. Walihada yahillu labanuhu, oleh karena itu manusia itu halal susunya. Air susu manusia itu halal. Yang punya air susu hanya perempuan. Laki-laki nggak punya air susu. Yang air susu itu halal dia, artinya tidak najis air susu itu. Ma'a tahrimi aklihi, tetapi saat dia halal itu ada haramnya. Kapan haramnya? Kalau diminum oleh orang yang bukan haknya. Nah, kira-kira di situ. Di sisi lain dia haram, di sisi lain dia halal, di sisi lain dia haram. Susu orang, susu manusia, susu perempuan itu halal kalau diminum oleh anaknya. Tetapi kalau diminum bukan anaknya, orang lain yang sudah dewasa, maka hukumnya menjadi haram. Karena itu jangan minum air susu perempuan. Kalau minum air susu perempuan nanti jatuh kepada haram. Kecuali anak-anak lain. Kalau anak-anak kalau udah dewasa, udah balik, tidak boleh nyusu lagi. Kira-kira demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nuril absari wa diyaiha wa ala